Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Ridya Rafi. Saya akan menjelaskan tentang optimalisasi sistem alokasi dan penjadwalan pada rantai pasokan dengan menggunakan metode Karus-Guntatsker. Pada bab 1, latar belakang setiap perusahaan tentu hal yang ingin dicapai dalam memperoleh keuntungan yang maksimum. Pencapaian keuntungan maksimum dapat dicapai dengan suatu strategi penjualan. Salah satunya dalam ilmu matematika dan dapat diselesaikan dengan metode optimasi. Seiring dengan perkembangan zaman, setiap perusahaan dihadapkan dengan berbagai masalah yang bersumber pada persoalan alokasi kapasitas pada rantai pasokan. Kejadian ini disebabkan oleh ketersediaan kapasitas produk pada sebuah pabrik terlalu banyak atau mungkin terlalu sedikit sehingga tidak dapat memenuhi semua permintaan atau pesanan dari distributor. Rumusan masalahnya, bagaimana memperkirakan keuntungan optimal perusahaan dengan mempertimbangkan rantai pasokan produk pada suatu perusahaan yang menerima pesanan dari beberapa distributor. Dan tujuannya mengetahui keuntungan optimal perusahaan dengan mempertimbangkan rantai pasokan produk pada suatu perusahaan yang menerima pesanan dari beberapa distributor. Pada bab 2, masalah penjadwalan. Pada penelitian ini berkaitan dengan waktu proses pengiriman pesanan dari pabrik ke sejumlah distributor. Masalah penjadwalan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah masalah penjadwalan pabrik dengan pesanan parsial dan masalah penjadwalan pabrik dengan pesanan penuh. Pada bagian ini diasumsi bahwa pendapatan dan biaya terisi sebagian agar sebanding dengan kebutuhan kapasitas. Smith menunjukkan bahwa aturan waktu pemrosesan terpendek atau shortest waited processing time, di mana pesanan diurutkan oleh rasio PJ, WJ, serta meningkatkan untuk meminimalkan total waktu penyelesaian penimbangan dalam pengolahan mesin tunggal. Seperti berikut. Selanjutnya, dilakukan pengalokasi produk pada pabrik untuk setiap distributor dengan menggunakan suatu algoritma yang cocok. Fungsi tujuan pada masalah penjadwalan merupakan bentuk kuadratik, yaitu FY sama dengan UY min Y TQY, dan masalah optimasi FY juga memiliki kendala 2 dan 3, berbentuk bertidaksamaan. Untuk menyelesaikan masalah optimasi FY, maka diperlukan syarat perlu dan syarat cukup dalam menganalisis fungsi tujuan dan kendalanya, sesuai dengan aturan Karus-Guntatsker. Oleh karena itu, berikut akan dibahas lemma yang merupakan syarat perlu dalam proses penyelesaian model. Lemma 1, fungsi tujuan penjadwalan pada merupakan fungsi konkav. Bukti fungsi tujuan FY pada persamaan 1 merupakan bentuk kuadratik. Dengan menggunakan prosedur penyelesaian fungsi kuadratik, akan ditunjuk bahwa fungsi tujuan 1 adalah konkav. Didefinisikan fungsi tujuan persamaan 1 yaitu seperti berikut. Dan penyelesaian dari setiap sistem persamaan ini selanjutnya disebut titik kritis dari L. Selanjutnya mencapai titik optimum dengan menggunakan syarat Karus-Guntatsker. Jika titik optimum telah ditemukan, maka sebagian langkah terakhir menghitung nilai dari fungsi tujuan 1 atas titik optimum tersebut. Metode yang digunakan untuk studi pustaka yang diperoleh dari berbagai sumber, baik buku maupun artikel atau jurnal ilmiah. Langkah-langkah yang digunakan dalam metode penelitian ini berdasarkan syarat perlu pada lemma 1 dan syarat cukup Karus-Guntatsker, yaitu seperti berikut. Dan ada contoh kasus yang disajikan dalam penelitian ini, merupakan data pendistribusian produk-produk pada PT Karisma Esa Ardi yang diambil dari tesis tulisan Octavianus R. Siskas pada tahun 2017. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu produk kursi lipat yang akan melayani permintaan 4 distributor, tujuan yaitu Probolinggo, Semarang, Bandung, dan Jakarta. Data yang diperoleh adalah rata-rata permintaan ke 4 kota. Pada kota Probolinggo sebanyak 233, Semarang sebanyak 138, Bandung sebanyak 159, dan Jakarta sebanyak 127. Diketahui juga bahwa harga penjualan produk kursi lipat adalah Rp96.500 per unit, dan biaya penyimpanan sebesar Rp400 per unit. Sedangkan biaya pengiriman produk dapat dijelaskan pada tabel berikut.
Diasumsikan juga bahwa untuk penyelesaian proses pengiriman pesanan parsial dibutuhkan sebuah penjadwalan dengan total kapasitas waktu penyelesaian proses pengiriman produk berdasarkan semester pertama. Ada tes sama dengan 15 hari dan waktu proses penyelesaian pengiriman masing-masing distributor ada Probolinggo membutuhkan 2 hari. Semarang membutuhkan 3 hari, di Bandung membutuhkan 4 hari, dan Jakarta membutuhkan 6 hari. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mencapai keuntungan maksimum. Keuntungan diperoleh dari hasil analisis yang syarat perlu pada lemma 2 dan secara cukup Karuskun-Tasker pada masalah lokasi dan penjadwalan. Koefisien dari masing-masing variabel keputusan menunjukkan keuntungan dari setiap produk. Pada langkah awal akan menghitung pendapatan per unit dan menentukan bobot atau ukuran biaya dikeluarkan oleh PT Karisma S.A. Ardi saat ada pesanan sampai proses penyelesaian pengiriman produk. Selanjutnya melakukan pengurutan pekerjaan sehingga diperoleh data keseluruhan model alokasi dan penjadwalan sebagai berikut. Untuk memudah perhitungan dalam memperkirakan keuntungan bersih pada PT Karisma S.A., Ardi digunakan software Maple sehingga diperoleh variabel titik optimum Y1 sama dengan 2, Y2 sama dengan 3, Y3 sama dengan 4, dan Y4 sama dengan 6. Dan nilai fungsi objektif adalah 624 Fungsi objektif ini merupakan solusi optimal di global yang demikian hasil output Maple yang diperoleh mendapatkan keuntungan maksimal, maka perusahaan PT Karisma S.A. Ardi harus menjadwalkan pengiriman secara parsial. Untuk setiap produk dengan rincian waktu penyelesaian 2 hari untuk Probolinggo, 3 hari untuk Semarang, 4 hari untuk Bandung, dan untuk Bandung 6 hari dan untuk Jakarta, sehingga diperoleh keuntungan bersih produk kursi lipat sebesar Rp 624.624 rupiah. Baik, terima kasih presentasi saya hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.